Gadis itu menatap pos terbesar di depannya dengan putus asa. Adik tirinya yang seayah, kini telah menjadi bintang paling bersinar di seluruh dunia. Sementara dirinya hanya bisa bertahan hidup dengan memungut sampah setiap hari. Saat gadis itu tenggelam dalam kenangan menyakitkan, poster raksasa tiba-tiba roboh. Di saat genting, seorang pendeta yang lewat langsung melompat, menyelamatkannya dari maut. Setelah mereka bangkit berdiri, pendeta itu melihat wajahnya dengan jelas. Terkejut karena seharusnya dia adalah orang yang ditakdirkan kaya raya. Namun nasibnya telah diganti secara paksa, hingga jatuh tak punya apa-apa. Dulu gadis itu adalah putri kaya yang pintar dan berbakat. Tapi karena ayahnya yang brengsek punya selingkuhan, bukan hanya membunuh ibunya, tapi juga membawa pulang anak dari wanita itu, mengambil alih segalanya darinya. Bahkan diam-diam, membunuh kakek dan nenek dari pihak ibu, lalu merebut seluruh grup perusahaan bernilai triliunan. Pendeta itu merasa kasihan, dengan baik hati menawarkan bantuan untuk mengatasi bencana hidupnya. Namun gadis itu sudah mati rasa. Setelah mengucapkan terima kasih, dia pun berbalik pergi. Tak disangka nasib buruk belum berakhir. Sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Namun langit ternyata masih adil. Di balik penderitaan selalu ada keberuntungan. Gadis itu justru terlahir kembali. Kembali ke titik awal takdirnya. Begitu bangun, dia langsung pergi ke gunung mencari pendeta, menyerahkan tanggal lahir dan jam lahirnya, memohon bantuan untuk mencari tahu siapa yang mencuri nasibnya. Pendeta tersentuh oleh ketulusannya dan setuju untuk membantu, untuk memverifikasi kebenarannya. Gadis itu membawanya ke kompleks tempat tinggal sang adik, memintanya segera memberi kabar setelah mengonfirmasi. Setelah gadis itu pergi, pendeta membuka lapak dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian sang adik benar-benar muncul. Namun saat hendak meminta tanggal lahir, tiba-tiba sang ibu muncul, mengingatkan si adik untuk tidak memberitahu siapapun, bahkan memberi tugas khusus untuk membuat semua orang mengucilkan gadis itu. Setelah keduanya pergi, gadis itu langsung muncul dan bertanya pada pendeta. Pendeta pun memberitahu, meski mereka sangat waspada, namun dia bisa memastikan bahwa yang mencuri nasibnya adalah adiknya. Gadis itu bertanya, lalu sekarang harus bagaimana? Pendeta menjelaskan, mencuri nasib tidaklah mudah, dan saat ini dia belum bisa menyelesaikan masalahnya secara tuntas. Mereka harus mencari guru besarnya. Sementara tugas gadis itu sekarang adalah menjaga hati dan pikirannya, karena si pencuri akan terus menciptakan masalah untuk menjatuhkannya ke dalam lubang emosi. Mendengarnya, gadis itu langsung teringat masa lalunya. Dulu dia dijebak berkali-kali oleh sang adik, dikhianati oleh teman sekelas, ditolak oleh sahabat, kakek neneknya meninggal karena kecelakaan, ibunya meninggal karena depresi. Semua itu adalah cara mereka merampas keberuntungan dirinya. Kali ini dia tidak akan tinggal diam lagi. Segera gadis itu mengadakan pertemuan keluarga, membongkar semua kebenaran yang diketahuinya, lalu memerintahkan anak buah untuk diam-diam menyelidiki ayahnya. Begitu mengetahui keberadaan ayahnya, dia sengaja mengajak ibu makan di pusat perbelanjaan, memilih tempat duduk di dekat jendela, lalu dengan santai berkata pada ibu, pemandangan di luar lumayan bagus. Ibu pun penasaran dan melihat keluar. Tubuhnya langsung membeku. Terlihat sang ayah sedang berjalan melewati jendela, bersama seorang wanita dan seorang anak perempuan.